Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kelima ini, kita akan membuat tape singkong. Singkong termasuk bahan pangan yang potensial dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya di Indonesia. Singkong dapat diolah atau diawetkan menjadi berbagai macam produk, baik pangan maupun non-pangan. Salah satu pengolahan singkong yang paling umum dan sederhana ialah dijadikan tape. Pengolahan singkong menjadi tape melalui proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi yang ada di dalamnya. Tujuan dari praktikum kali ini ialah mengetahui cara pembuatan tape singkong dan mengevaluasi tape singkong secara organoleptis. Sedangkan prinsip pembuatan tape singkong adalah fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme fermentatif yang terdapat pada ragi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah untuk alat terdiri dari saringan, panci kukusan, pisau, toples, talenan, dan sikat. Sedangkan untuk bahan terdiri dari singkong, daun pisang, ragi, dan air. Prosedur pembuatan. Pertama, kulit singkong dikupas menggunakan pisau. Setelah itu, singkong disikat di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel. Lalu, singkong dikerik di bawah air mengalir untuk menghilangkan lapisan arinya. Jika tidak dikerik, maka proses fermentasi akan terganggu. Setelah itu, singkong dipotong sesuai selera. Selanjutnya, singkong dikukus selama 15-20 menit. Pengukusan bertujuan untuk mempercepat proses perombakan oleh aktivitas enzim. Lalu, singkong ditiriskan pada suhu ruang. Selanjutnya, singkong dibalurkan dengan ragi. Beri secukupnya saja, karena jika terlalu sedikit, maka proses fermentasi akan lama. Sedangkan, jika terlalu banyak, maka rasa manis pada tape akan berkurang. Terakhir, singkong dibungkus dengan daun pisang dan disimpan dalam toples selama lebih kurang 3 hari. Jadi ini dia tape singkong yang udah difermentasi selama 3 hari. Dan sekarang kita buka. Jadi ini dia tape singkongnya yang sudah difermentasi selama 3 hari. Dan sekarang kita bakalan uji organoleptisnya meliputi bau, tekstur, rasa, dan warna. Jadi di sini aku sudah pindahkan tapenya ke mangkuk kecil dan sekarang kita bakalan mengevaluasi baunya terlebih dahulu. Baunya ini khas tape yang agak beralkohol dikit. Terus sekarang kita bakalan mengevaluasi warnanya. Bisa dilihat warnanya ini putih agak kuning sedikit. Dan sekarang kita bakalan mengevaluasi tekstur. Teksturnya lunak,
Dan terakhir, kita bakal mengevaluasi rasa. Rasanya agak asam dan ada pahitnya sedikit. Alur proses fermentasi tape singkong pertama, pati diubah oleh enzim amilase yang dikeluarkan mikroba yang terdapat pada ragi menjadi maltosa. Kemudian, maltosa dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu, glukosa dirombak menjadi alkohol oleh enzim zimase. Kemudian, alkohol oleh enzim alkoholase diubah menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Lalu, asam-asam organik dari alkohol membentuk ester aromatik yang memberikan cita rasa yang khas pada tape. Jamu yang terdapat pada ragi memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Penggunaan daun pisang memungkinkan mikroba berperan maksimal dalam proses mengubah etanol menjadi asam asetat. Sedangkan penggunaan ragi membantu dalam proses fermentasi karena dalam ragi terdapat mikroba yang terdiri dari kapang berupa Aspergillus, Amylomyces roxy, Mucor sp, dan Rhizopus sp, kemudian kamir berupa Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis. Dan terakhir bakteri berupa Acetobacter, Pediococcus sp, dan Bacillus sp. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses fermentasi ini adalah C6H12O6 diubah menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP, atau glukosa diubah menjadi 2 etanol plus 2 karbon dioksida plus energi. Kesimpulan dari praktikum kali ini ialah singkong yang telah difermentasi selama 3 hari mengalami perubahan dari segi bau, warna, tekstur, dan rasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.